Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semoga dijawab salam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingatkan dalam salah satu hadisnya beliau, orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang ketika disebutkan namaku di depannya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Bapak Ibu tahu pelit, bahasa Inggrisnya kurang lebih sikit. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh para hadirin, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sama-sama. Sekali lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dan sekaligus mengingatkan kepada kita semua dalam salah satu firman-Nya, tepatnya dalam surah Al-Baqarah. Karena saya diberikan judul yang berkaitan dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
puncak dari seorang hamba Allah melaksanakan ibadah puasa adalah untuk mendapatkan predikat takwa. Saya bertanya ibu-ibu di belakang, Bu, satu lagi, Bu, mau menjadi orang yang bertakwa? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang ada di depan saya, mau menjadi orang yang bertakwa, Pak? Alhamdulillah. Tentu menjadi orang yang bertakwa itu, mendapatkan predikat takwa itu butuh perjuangan, butuh usaha, dan butuh konsentrasi yang cukup tinggi secara istiqomah. Saya ingin berikan salah satu contoh ilustrasi. Suatu ketika di sore hari ada dokter gigi, dokter baru membuka praktek. Ada dokter gigi di sini kan? Kalau ada bukan dia sama. Di sore hari dia membuka praktek, tiba-tiba tidak datang 3 pasien. Dipanggil pasien yang pertama, diperiksa giginya, ternyata giginya berlubang. Karena ini adalah dokter baru yang belum terlalu jauh jam terbangnya, belum terlalu banyak pengalamannya, begitu dia lihat gigi pasiennya berlubang, langsung dia cabut tanpa disuntik, tanpa dibius. Ini pasien karena diperlakukan seperti ini oleh dokter, merasa kesakitan dan berteriak, "Aduh sakit dok, sakit!" Itu teriaknya kencang sekali. Ini teman yang ada di luar yang menunggu giliran, 2 orang. Ketika mendengarkan teriakan temannya di dalam berdiskusi, wah, kayaknya kita harus berpindah tempat. Itu teman tadi dalam yang sementara diperiksa berteriak di dalam, bagaimana dengan kita sebentar? Akhirnya diputuskan kita mencari dokter yang lain, pulang. Selesai dicabut, ditanya biayanya, berapa biayanya dok? Dokter mengatakan 150.000. Maka si pasien ini kaget, kok kenapa bisa mahal sekali? Sementara di papan pengumuman yang engkau pajang di ruangan ini, 1 kali cabut gigi itu hanya 50.000. Tapi kenapa saya harus bayar 150.000? Maka dokter itu bilang, memang betul 1 kali cabut gigi di sini memang 50.000. Tapi siapa suruh kau berteriak? Temanmu yang bilang tadi lari. Siapa tidak lari kalau teman kita berteriak dalam kesakitan? Hadirin dan dimuliakan Allah. Cerita pendek ini para hadirin dimuliakan Allah memberikan sebuah tanda, memberikan sebuah pembelajaran kepada kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan, dan di balik daripada perjuangan itu ada hasil, ada konsekuensi yang harus kita terima. Maka oleh karena itu, untuk mendapatkan predikat takwa, pesan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah adalah wa tu'minul
Dalam ayat ini saya ingin mengambil satu cuplikan, satu potongan ayat saja. Allah menyampaikan walitukmilul iddah. Hendaknya engkau sempurnakan bilangan puasamu, kata Allah, supaya kita bisa mendapatkan pernikahan takwa. Maka ulama berkata, makna sempurnakan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini ada dua. Yang pertama, sempurnakan dari segi jumlah puasa itu. Maka alhamdulillah tahun ini kita bersamaan sama-sama di 1 Maret kita mulai puasa. NU Muhammadiyah, pemerintah, tidak ada beda kecuali An-Nasir. An-Nasir hari Jumat mereka mulai puasa, tapi fullnya katanya puasanya itu di hari Sabtu juga. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah tahun ini kita ditetapkan untuk melaksanakan puasa itu selama 30 hari, maka kita harus melaksanakan puasa itu selama 30 hari ataupun mungkin 29 hari, maka kita juga harus melaksanakan puasa Jumat tersebut. Itulah bagian dari kewajiban kita. Bagaimana kita menyempurnakan puasa ini? Maka kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah, sepertinya satu-satunya ibadah puasa yang paling ringan dilakukan. Coba kita lihat Allah perintahkan puasa kepada umat-umat sebelum kita. Allah perintahkan melaksanakan puasa kepada umatnya Nabi Daud. Coba kita lihat kalau Nabi Daud berpuasa, 1 hari dia berpuasa, 1 hari tidak berpuasa. Begitu bergantian sepanjang tahun. Kemudian kita melihat bagaimana Allah mensyariatkan puasa itu kepada umatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu Allah perintahkan puasa itu selama 24 jam. Kalau sekiranya perintah itu diwajibkan juga kepada kita, banyak orang yang klasik tidak melaksanakan puasa. Nah ini saja 12 jam sih kalau wilayah Indonesia ya, kurang lebih. Banyak orang beralasan tidak melaksanakan puasa hanya dari persoalan sederhana. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi memang kita juga harus memahami kalau umat-umat terdahulu diperintahkan melaksanakan puasa sebanyak itu, karena memang mereka itu punya fisiknya itu kuat, besar, tinggi. Kalau kita ini kan, ya kurang lebih, bukan lagi kurang lebih, rata-rata di bawah 2 meter. Saya sendiri hanya 185. Alhamdulillah masih besar, tinggi, dan juga masih gagah. Saya pernah diundang pergi khutbah Idul Fitri di Papua Pak. Beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah saya paling gagah dan paling putih di sini. Kalau di sini tidak ada itu, bilang saya paling gagah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sempurnakan yang diinginkan oleh Allah adalah kita diperintahkan untuk sempurnakan puasa itu dari semua semangatnya. Coba, ini kan kalau kita melaksanakan puasa ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya melaksanakan puasa saja, tapi kita harus iringi juga puasa ini dengan
Maka sangat dianjurkan kepada kita untuk membaca dan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Saya mau tanya ibu-ibu di belakang, sudah berapa juz dibaca Al-Quran sampai hari ini? 2 minggu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di bangsa juga begitu. Tapi memang berdasarkan hasil pengamatan saya, paling semangat untuk menghatam Al-Quran itu dan secara bersama-sama itu memang ibu-ibu. Saya perhatikan beberapa masjid yang ada di Kota Makassar ini, begitu selesai salat subuh, mereka itu langsung kumpul, membuat satu lingkaran, satu bundaran, itu bergantian membaca Al-Quran sampai tamat. Tapi giliran bapak-bapaknya jarang, tidak pernah, jarang saya dapat itu. Ada masjid, bapak-bapak bikin bundaran untuk sama-sama diwakil Al-Quran. Sepertinya mereka lebih memilih untuk hatam masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Coba, kalau kita melihat Bapak Ibu, kalaulah kita tidak bisa membaca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari, minimal 1 lembar. Kalau 1 lembar juga tidak mampu, 1 halaman. Kalau 1 halaman juga tidak mampu, 1 baris. Kalau 1 baris juga tidak mampu, 1 buku. Dan tidak, nanti insyaallah begitu selesai sholat misalnya, jangan tinggalkan tempat dulu, ambil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah 30. Daripada tidak ada, itu satu sudah bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting. Karena biar bagaimanapun kadang kalau kita perhatikan, begitu banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang mengakui bahwa mereka itu adalah beragama Islam, mengakui Al-Quran itu sebagai kitab suci mereka, kadang mereka tidak sanggup untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Padahal itu adalah kitab suci menjadi kebanggaan kita. Saya teringat dengan salah satu hasil penelitian dari Prof. Quraisy. Beliau mengatakan hasil penelitiannya itu kurang lebih sekitar dari 100% Muslim yang tersebar di seluruh Indonesia, kata beliau, ada kurang lebih sekitar 80% mereka yang sudah sampai pada tahap mampu membaca Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada kelompok yang kedua menurut Prof. Quraisy adalah 60% mereka yang mampu membaca dan sekaligus memahami isi kandungan Al-Quran. Dan ada kelompok yang ketiga, 35% mereka yang mampu membaca, memahami dan sekaligus mengamalkan isi kandungan Al-Quran secara konsisten. Pertanyaannya, kita ini masuk kelompok mana? 80, 60 atau yang 35%? Jawabannya adalah hanya Bapak dan Ibu dan Allah yang tahu. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita perhatikan. Saya minta tolong Bapak Ibu sambungkan ayat yang saya baca ini. Kita mulai dari ibu-ibu dulu ya. Bu,
Insya Allah sudah dilewati begini. Saya mau ambil saja juz 1 kalau begitu supaya mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sama. Menghilang. Alhamdulillah, ada satu orang walaupun sepotong daripada tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya itu pernah ceramah di satu tempat di Jalan Veteran. Ada pernah satu membantu ibu-ibu yang cukup kreatif. Ketika saya minta sambung surah Al-Baqarah, kebetulan saya ambil di awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya bilang sambung, berteriak terus juga ibu-ibu di belakang. Shadaqallahul azim. Usul sambungan tutup dia. Nabi anak-anak masih bisa dikuliti. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang giliran bapak-bapak yang ada di depan saya. Mana dari Pak Ibu? Insya Allah kalau laki-laki itu tidak pernah sahwati, karena ada Pak Imam. Sekarang giliran bapak-bapak yang ada di depan saya. Ibu-ibu di belakang selesai bikin tugas. Kita akan melihat siapa yang menang. Sambungkan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sambung. Masya Allah. Saya perhatikan hampir semua bisa. Daripada di belakang tadi ada satu orang tak bisa foto nih. Apa perbedaannya? Sama-sama di ayat Al-Quran tadi baca. Cuma beda juz 1 dan juz 30. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar. Membaca Al-Quran adalah kewajiban kita dan sekaligus menjadi kebanggaan kita selalu sebagai umat Islam. Yang kedua, tentu kita harus juga perhatikan memperbanyak sholat sunat. Saya mau tanya bapak-bapak yang ada di depan saya, mana lebih baik sholat sunat di masjid atau di rumah? Kalau berdasarkan riwayat yang ada, Nabi itu selalu mengajarkan dan membiasakan dirinya untuk melaksanakan sholat sunat itu di rumahnya beliau. Nah, tidak datang di masjid, hanya melanjutkan dengan sholat tahiyatul masjid. Kadang kita abaikan terkait dengan sholat sunat. Padahal kalau kita bicara terkait dengan manfaat sholat sunat itu begitu luar biasa, menyempurnakan
berbagai macam hal yang kurang, karena kita tidak bisa pastikan sholat fardu kita sempurna di hadapan Allah. Ketika terjadi bolong-bolong di situ, kehusuan kita mungkin tidak terlalu bagus, maka insya Allah dengan sholat sunat mampu untuk menutupi. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini menjadi sangat penting, apalagi ketika di bulan suci Ramadan Allah melipat gandakan pahalanya. Itu adalah janji Allah untuk kita umat Islam, umatnya Rasulullah. Saya ingin mengutip salah satu pernyataan dari guru Profesor Dr. Asadul Umar selaku Menteri Agama hari ini. Beliau berkata begini, kalaulah seorang Muslim masih menjadikan yang sunnah itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sunnah, dengan memberikan definisi ketika melaksanakan itu adalah mendapatkan pahala dan tidak melakukannya adalah tidak mendapatkan apa-apa, itu menurut beliau adalah bagi orang-orang yang awam. Tapi yang terbaik adalah kita menjadikan yang sunnah itu adalah wajib bagi diri kita, dan ketika kita melaksanakannya mendapatkan pahala, dan juga ketika kita tidak melaksanakannya kita termasuk orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada kesempatan ini berupaya dan berusaha menjadikan yang sunnah itu adalah wajib bagi kita, supaya semangat dan motivasi untuk melaksanakannya tidak kendor sedikit. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya ingin menutup dengan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan hari ini tentu mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan predikat takwa dan melaksanakan berbagai macam amalia-amalia Ramadan, supaya predikat takwa itu mampu kita capai dengan baik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala ya Habibullah. Allahumma shalli wa sallim ala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat bil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tafassu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah, ya Zal-Jalal wal Ikram. Allahumma aftah alaina abwaabal khairat fid dunya wa fil akhirah, wa abwaabal barakah, wa abwaabal quwwati, wa abwaabal sihat, wa abwaabal jannah, wa abwaabal salamah, wa abwaabal salamah min kulli balaa wal wabaa wal wara wal fuhsya'i wal munkar, wa min fitnatid dunya wa min fitnatil akhirah, wa min fitnatil dunya wa min fitnatil akhirah, wa min azab
antal wahhab. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Salam, ya Muhaimin ya Aziz ya Ghaffar ya Salam, ya Salam ya Salam ya Zalzal ya Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih.